maka datangilah majlis-majlis ilmu yang punya nuansa memberikan ketenangan kepada hati, sehingga merasakan kenikmatan di majlis itu seperti halnya Anda berada di taman-taman yang menenangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita coba teman-teman di scan atau copy ya bagian yang kita bahas saja, sehingga masing-masing bisa pegang atau dari aplikasinya insyaallah ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda ini tentang masih keutamaan menghadiri majlis ilmu dan bagaimana adab dalam menuntutnya. Idza ra'aitum riyadal jannati farta'u faqila ya Rasulullah wa ma riyadul jannati qala sallallahu alaihi wasallam hilaqudz dzikri, bukan halaqun ya, ini ada beberapa yang kitabnya dapat di pasaran kemudian diharakati halaqun, bukan halaqun, hilaqun ya, jamak dari halaqah. Hilaqudz dzikri qala Atha rahimahullahu hiya majalisul halali wal haram, kaifa tashtari wa kaifa tusalli wa kaifa tuzakki wa kaifa tahujju wa kaifa tankihu wa kaifa tutalliqu wa ma ashbaha dhalik. Hadis yang selanjutnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda tentang keutamaan majlis ilmu dan bagaimana cara kita menemukan majlis ilmu yang baik, serta bagaimana belajar ketika menemukan majlis ilmu yang baik itu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita informasi, petunjuk, pedoman. Ini ada di, saya sudah cek ini, ada di hadis riwayat At-Tirmidzi. Kalau mau dicatat dulu boleh. Nomor hadis 3510. Saya sudah cek ya, saya sudah cek. Riwayat At-Tirmidzi nomor hadis 3510. Ada juga di Musnad Ahmad. Musnad nomor 12545. Sudah? Rawinya dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Sekali lagi ya, kalau di sini kitabnya simple, ulama kita simple karena thiqah. Ya, karena beliau Syekh Muhammad Hashim ya, Hadratus Syekh thiqah, jadi nggak perlu ditanya tuh ya. Tapi kalau kita ingin cari referensi, maka kita temukan hadis ini di Sunan At-Tirmidzi nomor hadis 3510 atau di Musnad Ahmad Musnad nomor 12545. Rawinya sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Baik, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang di sini versinya idza ra'aitum riyadal jannati. Yang di versi At-Tirmidzi idza marartum biriyadil jannati. Kita terjemahkan idza ra'aitum, jika Anda melihat. Maka ketika Nabi menyampaikan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ra'aitum au idza marartum, jika Anda melihat riyadul jannati, taman-taman surga. Maka kalimat idza ra'aitum ini bukan sekedar kebetulan belaka kita lihat. Tapi kalau Anda ingin mencari taman-taman surga, perhatikan, awas hati-hati. Maka idza ra'aitum, berusahalah merencanakan untuk mendapatinya. Berusahalah merencanakan untuk melewatinya. Awas hati-hati. Awas hati-hati. Apa itu riyadul jannah? Yuk kita baca, apa itu riyadul jannah? Qala Atha rahimahullahu, Imam Al-Atha rahimahullah menyampaikan, yang dimaksud dengan riyadul jannati hiya majalisul halali wal haram, majlis-majlis ilmu yang menerangkan tentang pokok agama yang halal dan yang haram. Kaifa tashtari wa kaifa tusalli, bagaimana Anda berniaga, mengajarkan kepada Anda bagaimana caranya salat. Wa kaifa tuzakki, bagaimana mengajarkan kepada Anda tentang cara berzakat.
Wa kaifa tahujju, majlis yang mengajarkan tentang cara berhaji yang baik. Wa kaifa tankihu, yang ngajarin tentang munakahat, bagaimana cara berumah tangga yang baik, cara untuk menikah, cara memilih pasangan, cara mencari jodoh. Wa kaifa tutalliqa, dan mengajarkan kalau ada problem yang tidak bisa diselesaikan di rumah tangga, bagaimana solusi untuk menyelesaikannya. Wa ma asbaha dzalika, dan segala hal yang terkait dengan majlis-majlis yang mengajarkan tuntunan syariat. Di tafsir pertama kata Imam Atha, yang dimaksud dengan Riyadul Jannati itu adalah taman-taman pengetahuan, majlis-majlis ilmu. Jadi kalau kita ambil satu kalimat ini saja dulu, satu kalimat ini, kalau Anda ingin belajar di majlis ilmu, ini, maka rencanakanlah, itu maksudnya. Rencanakan cari majlis ilmu yang sifatnya Riyadul Jannah. Ini memberi kesan kepada kita bahwa tidak setiap majlis ilmu itu punya sifat Riyadul Jannah. Awas, hati-hati nih. Jadi kalau kita sudah menemukan yang seperti itu, cepat rencanakan dulu, siapkan. Kalau paling gampang untuk dipahaminya begini, kalau dalam sepekan pengen ngaji, ingin belajar agama, maka jangan sekedar kita datangi majlis ilmu, tapi coba siapkan, rencanakan untuk mencari majlis-majlis ilmu yang sifatnya punya sifat Riyadul Jannah. Jelas? Idza ra'aitum riyadul jannati atau idza marartum bi riyadil jannati, jika Anda melewati, mendapati, sudah mengetahui tentang Riyadul Jannati itu, farata'u. Ya, sebelum ke situ, yuk kita dalami dulu sebentar. Apa itu Riyadul Jannah? Bapak Ibu sekalian, Riyadh itu jama' dari kata raudhah. Pernah dengar kata raudhah? Kalau masuk Masjid Nabawi itu ada raudhah ya? Ya kan? Antara mimbar dengan kamar Nabi atau hujrah Nabi itu ada di antaranya disebut dengan raudhah kan? Apa warna karpetnya? Hijau ya? Nah, saya ingin terangkan sebentar. Raudhah itu kalau disebutkan di lisan orang Arab, itu biasanya menunjukkan kepada taman yang dihiasi dengan hijau-hijau. Ya, dihiasi dengan hijau-hijau plus dengan tumbuhan-tumbuhan. Karena itu kalau kita ngaji secara bahasa tentang makna raudhah dan jamaknya riyadun, maka orang Arab mengatakan ar-raudhatu hiyal makanul ladzi fihi khudrun wa zahrun. Ialah satu tempat yang dihiasi dengan warna yang hijau-hijau, kemudian diselimuti dengan bebungaan, bunga-bunga yang semerbak. Di Arab itu kan rata-rata gersang ya Pak, Bu? Ya, gersang ya? Ya, padang pasir dan sebagainya. Jadi disebut kaya itu orang Arab yang paling kaya. Itu kalau punya unta banyak itu masih biasa. Dan hati-hati loh, unta itu warnanya banyak. Ya, ada unta hitam, ada unta yang kuning keemas-emasan, harganya beda-beda. Ada yang unta merah itu yang paling mahal, bisa miliaran harganya. Tapi bagi orang Arab sekalipun punya ratusan ribuan unta, disebut kaya, tapi kayanya masih biasa. Tapi kalau dia sudah punya kebun yang di dalamnya ada tanaman-tanaman anggur, buahnya luar biasa, kemudian dia punya desain aliran air yang indah di dalam kebun itu, maka itu yang disebut kemudian dengan orang kaya yang luar biasa. Jadi di konteks masyarakat Arab itu, kalau sudah punya kebun dalam suasana padang pasir, punya jannah, itu yang dimaksud orang kaya yang sesungguhnya. Jadi suasananya menyenangkan. Kalau sudah masuk kebun, lihat yang hijau-hijau, ya, dengan tumbuhan, buah-buahannya itu begitu mudah untuk dipetik, enak, ada air-air mengalir, maka itu menjadi kebanggaan tersendiri bagi mereka dan suasananya membawa ketenangan kepada jiwa. Itulah dalam lisan orang Arab yang disebut dengan raudhah. Jamaknya disebut dengan riyadun. Kalau kita ambil ke makna kiasan, makna majazi namanya dalam ilmu balaghah. Jadi ada makna hakiki dalam bentuk taman, ada makna majazi. Diambil makna kiasannya, memberikan kesan setiap keadaan, suasana yang memberikan ketenangan dan kenyamanan ke dalam jiwa. Jadi seperti orang yang ada dalam kebun, merasakan kenikmatan, ketenangan, enak, nyaman. Maka sekarang di lisan orang Arab kalau disebutkan raudhah,
bisa bermakna taman, atau bisa bermakna sesuatu yang memberikan ketenangan dan kenyamanan kepada jiwa. Diambillah makna kiasan itu ke dalam majlis ilmu. Jadi seperti Anda masuk ke dalam taman-taman yang menenangkan, enak melihatnya, tenang merasakannya, bisa menikmati buah-buahnya, maka datangilah majlis-majlis ilmu yang punya nuansa memberikan ketenangan kepada hati, sehingga merasakan kenikmatan di majlis itu seperti halnya Anda berada di taman-taman yang menenangkan. Jelas? Nah, itu makna hakiki dengan makna majazinya kalimat raudhatun, jamaknya riyadun. Dan sekarang para ulama banyak mengambil kata riyad ini, ya, untuk mengambil sebagian dari makna taman dibawa ke dalam makna ketenangan, dihubungkan dengan konteks pembelajaran. Pernah dengar kitab Riyadhus Shalihin? Ya kan? Karya siapa? Al-Imam An-Nawawi. Riyadhus Shalihin maksudnya bagaimana bergaul dengan orang-orang saleh sehingga merasakan ketenangan, kenyamanan dalam hati seperti merasa berada di dalam taman-taman yang indah. Paham ya? Baik. Itu gambaran yang pertamanya. Jika Anda melihat atau melewati Riyadhul Jannah, percikan dari taman-taman surga yang memberikan ketenangan, kenyamanan saat Anda masih berada di dunia, apa taman-taman surga yang dimaksudkan itu? Teruskan. Mereka bertanya, ya, sebelum ke mereka bertanya, teruskan dulu hadisnya. Farta'u itu kalau kita cek di lisan orang Arab, bimakna ar-ra'yu wal aklu wasyurbu. Cepat ambil dengan semangat, ya, makan, minum dan nikmati. Itulah namanya farta'u. Itu namanya farta'u. Ar-ra'yu, berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mendapatinya. Kemudian wal aklu wasyurbu, dan jangan tanggung, kalau sudah didapat cepat konsumsi dengan nikmat, ya, dengan enak. Makna itu ditarik ke dalam makna kiasan, karena bahasa Nabi itu tinggi, fasih dan tinggi. Kata Nabi, kalau sudah menemukan majlis ilmu yang seperti itu, berkualitas, menenangkan ke dalam hati dan sifatnya Riyadhul Jannah, cepat buru majlis itu. Dan itu nggak mudah. Karena itu kalau Allah sudah berikan ke dalam diri kita itu hidayah dengan kuat dan mauhibah, kecintaan terhadap sesuatu, itu kadang-kadang Pak, jauh pun ditempuh. Jauh pun ditempuh. Kadang-kadang udah cari jadwalnya dulu tuh. Ya, kalau kita sudah merasakan kenikmatan dalam ta'limnya, kenyamanan dalam majlis ilmunya, terasa ke dalam jiwa dalam pengamalannya, itu sudah fitrah itu. Nanti Allah tanamkan dalam jiwa kita kesenangan untuk mendapatinya. Jangankan dekat, dia jauh pun bisa diburu. Jadwalnya kapan tuh? Ya, dan kalau kelewat pun Anda bisa gelisah. Kenapa sih adminnya dimarahin tuh? Admin kenapa nggak dibilangin dari tadi? Itu bisa muncul, bisa muncul. Dan itu dijawab langsung oleh Nabi lewat satu hadis lagi, yang kemudian diviralkan oleh Imam Ibnu Majah dalam sunannya nomor hadis 233, diriwayatkan dari sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Kalau ada orang yang sudah seperti itu, ya, sudah memburu majlis ilmu, majlisnya kualitasnya benar, mengarahkan kepada ajaran yang benar, memberikan perubahan kepada hidupnya, dan dia punya kemampuan untuk mengejarnya, maka setiap langkah yang dia tempuh untuk mendapatkan majlis itu langsung diperintahkan oleh Allah kepada malaikat, catat setiap langkahnya untuk meringankan langkahnya di akhirat menuju surganya. Jadi Riyadhul Jannah itu nggak murah Pak, Ibu. Ini mahal ini. Nah, ini hadis Nabi ya, ini hadis Nabi ini. Jadi kalau Anda sudah mendapatkan nuansa hati seperti itu pertahankan. Karena nggak semua orang bisa mendapati itu. Ya, nggak semua orang bisa dapati itu. Apa Anda kira semua orang tidak ada yang tahu info ada pengajian sekarang ustadz manapun yang baik-baik? Ya, belum tentu itu dia bisa menempuhnya. Bisa dapat infonya, bisa kadang-kadang lewat, tapi belum tentu mendapatkan sentuhan pada jiwanya untuk bisa menunggangi majlis yang dimaksudkan. Jadi kalau Anda sudah mendapatkan rasa itu dalam jiwa, pertahankan. Karena ketika Anda tinggalkan itu, butuh motivasi 2 kali lipat untuk memulainya kembali. Jelas ya?